Yang akan diambil ini adalah pesugihan monyet. Nanti hartanya akan banyak. Dan ciri-cirinya nanti kalau sudah mati, itu rumahnya, menjelang mati aja itu rumahnya di atas-atas genteng, ini banyak monyet. Jadi saat itu tetangga akan tahu, walaupun tidak pakai tumbal. Tetangga akan tahu, oh berarti orang ini pakai pesugihan monyet. Nah itu saat dia mau masuk ke situ, sebelum ketemu kuncen, banyak monyet yang berdiri pada minta kacang. Orang yang mau cari pesugihan ini bawa kacang dari luar sebelum masuk gua. Salah satu monyet ini ada yang mukanya persis tetangga dia yang masih kecil yang mati, dan bapaknya pun kaya raya. Berarti dia mikir, kalau saya pakai pesugihan ini, suatu saat anak saya akan di sini. Murung lagi dia, gagal, pulang lagi. Aki pernah nggak yang kira-kira ritual ngasih makan apa, pakai pisang atau apa? Kayak Belum ya. Jadi yang paling ekstrim itu yang babi kan, sama harimau itu. Harimau, macan, berat, babi gitu. Yang paling berat macan itulah, berebut sama telur. Nah, itu. Kalau monyet untuk di daerah Cirebon, di daerah saya tuh masih ada tuh mas. Pernah jadinya dia tumbalnya yang kerja sama dia setiap malam pasti dia meninggal. Dan setiap tengah malam dia dari rumah sampai ke tokonya tuh di belakangnya yang gendong monyet di belakang. Akhirnya lambat laun dia meninggal. Dari kamarnya sampai kamar mandi tuh dia meninggalnya di kamar mandi. Dari kamar sampai ke kamar mandi tuh tai monyet sepanjang jalan dia ke kamar mandi sampai di badannya dia meninggal tuh tai monyet banyak banget semua. Dan ada yang dibikin buat dia, ada anak kecil yang lihat tempatnya dia kayak ada yang dimuntahin monyet apa gitu, anak kecil ngeliatnya itu ya kenyataan sendiri gitu. Tapi Aki kebiasaan ketemu dengan makhluk-makhluk astral gitu ya, yang di luar golongan kita. Kan dulu seringlah ketemu makhluk wujud babi, yang lidahnya centong lah, yang macan. Mungkin itu kan bukan macan-macan beneran. Macan itu juga macan makhluk lah, perwujudan dari jin. Kalau macan beneran kan pasti dimakan Aki kan gitu. Nah saat sekarang ini apakah pandangan mata Aki masih suka lihat yang gaib-gaib? Karena dulu pengalaman itu kan sering gitu. udah hilang namanya. Hilang Ya. doa ritualnya juga udah pada lupa. Hilang semua. Alhamdulillah gitu ya, bersih lagi. Alhamdulillah. Itulah dulu sobat, ini sepintas cerita tentang perjalanan orang mau cari pesugihan. Resikonya berat. Untuk mendapatkannya aja sudah beratnya minta ampun. Ini kalau mungkin kayak kehidupan saya sendiri, saya nggak mampu lah untuk menjalani kehidupan seperti itu. Ditinggal sendiri di tengah hutan di atas gunung 3 hari 3 malam. Berteman kuntilanak. Oh itu. ada yang cantik nggak kuntilanak? Waduh, bener udah dari cantik itu kuntilanak bro. Pengen kalau itu nggak? Waduh, jangan itu, bahaya tuh. Kalau cantiknya jangan berubah jadi jelek atau ntar dikelonin gak taunya keluar belato. Kalau kuntilanak udah kenyang kan banyak. Kuntilanak itu wah ngetawain lah apalah. Cuman ya itu kan yang paling utama itu jangan diikuti nih di pohon nangka tuh. Yang paling senang dia Sirsak tuh. sirsak, pohon nangka tuh. Wah, musik itu tempat mereka itu. Pokoknya kan diikuti lah. Berarti pantas sih. Dulu saya punya ustadz pernah ngomong, kalau ada orang nyantet ke rumah, kok pas kita lagi sholat ataupun kita suci aja dari hadas besar dan kecil, punya wudhu, entengnya ngomong ya, mudahnya ngomong tuh punya wudhu, itu kan santet nggak bisa nyerang. Itu kalau santet. Kalau di lingkungan rumah itu ada pohon sirsak, itu santet ngetem, nunggu sampai kita lengah. Itu dulu saya pernah punya orang tua tetap begitu. Nah ini Aki yang pengalaman di bidang spiritual ataupun persetanan,
ternyata suka lihat kuntilanak, paling demen di pohon sirsat sama nangka. Padahal buahnya enak nangka itu. Nah itu justru itu kali enak tuh dia tinggal di situ. Jadi dia senang di situ ya. Kan nangka itu kan banyak dada ini, ucang-ucang aja tuh. Iya. Itu. Senengnya nangkring dia ya. Apa emang kuntilanak pasti pakai baju putih? Kayaknya nggak semua gitu. Oh. Ada yang baju biasa juga ada. Ya ketawa nggak bisa berubah. Ketawanya Nah itu. Kalau kecantikannya lebih dari manusia. Jujur aja saya tuh dulu tuh naik telanjang dulu tuh, masih sempak aja. kalau naik turun gunung gitu. Mau turun gunung mau naik nangka apa tuh. Pernah ngobrol sama kuntilanak nih? Cukup yang begini ke muka gitu. Itu dalam rangka apa maksudnya? Apakah juga masih di saat mencari duit atau nomor gitu? Itu dia cari nomor itu. Cari nomor. Oh, nomor. Jadi selain pengalaman mencari uang instan, Aki juga cari nomor juga. dulu ngimpo nomor. Nah, itu wah, yang paling lama banyak. Ada teman dari Sarkum itu yang bikin kami tergelitik. Ya bilang ini ada narasumber yang dulu di wilayah Ciberep nih. Mohon maaf dulu kita nggak bisa menyebutkan nama makamnya ya. Di daerah Ciberep, si Aki ini pernah ngimpo nomor. Nah, Ternyata dilempar dari makam karena ternyata itu makam wali. itu. Mohon maaf dulu kita nggak bisa sebutkan nama makamnya ataupun nama wali yang benar-benar. dimakamkan. Jadi karena rasa penasaran pernah ada info itu, jadi kita mencoba. Kita untuk kekeh pengen ketemu Aki. Ternyata emang benar itu Ki. Aki pernah dilempar dari Benar dilempar dari waktu itu yang pas kira-kira jam teng gitu. Jam 12 malam. Saya dilempar ke pohon bambu, nyelip saya gitu. Di pohon bambu kan begini nih. Di sini saya ngumpul begini. Benar. Kalau nggak ada yang nolongin kayaknya nyampe pagi itu. tinggi itu Lumayan itu. itu maksudnya tuh saat itu nomor SDSB apa nomor forecast Singapura. Woi, kan jauh dulu. Tapi bacaannya ya pakai Bismillah sholawat tetap. Cuma intinya minta nomor gitu. Cuman jalannya kita salah ke nomor. Kita itu ya khususnya kan makam itu untuk ya minta kita berkah lah, kita salah jalan. Minta nomor. Dilempar. Tahu-tahu sadar di tengah pohon bambu, dapuran bambu. Tapi pas ngelemparnya terasa Kayak yang dipegang sini nih. kayak ada yang megang gitu. Ada bisikan buka tempatnya. Itu bilang coba bukan tempatnya. Tapi itu nggak kapok Aki. Besoknya masuk lagi. Datang lagi. Wah ini bener-bener kalau kurang ajar tuh kakaknya lagi gitu ya. Kan penasaran juga dalam penasaran. Wah ini tanda-tanda. Ada maksudnya tuh ada reaksi lah gitu. Nah itu datang lagi besok malamnya itu. Tetap Dilempar tendang lagi. Itu mah dilempar tendang itu malah itu. Cuma nggak kelihatan wujudnya. Nah, itu wujudnya. Cuma terasa lah kayak ditendang gitu. Suara doang. Kayak angin gitu. Ketung biar gitu kan. Lumayan. Kencang. Udah jadi berarti nggak boleh. Itu nggak boleh, berarti ini mungkin di situ adalah makam waliullah yang mana tempat untuk orang zikir minta pun sama Allah dan kebaikan gitu. Jadi walaupun minta sama Allah, ya Allah kasih nomor, kalian banyak nomornya gitu. Pengantin katanya juga ada ya, Pi. Bisa ngeluarin nomor katanya pengantin gitu, Pi. Ada pengalaman di situ. Sorry. Pengantin yang itu pun yang murni itu artinya perawan gitu. Nah, belum tersentuh lah. Sentuh ya boleh, tapi belum gitu. Nah itu teorinya itu maksudnya ilmu. Kamu harus nanya pengantin perawan. Itu dari mana ilmunya itu? Maksudnya informasinya. Ada info juga tuh. Katanya gini, kalau ada yang nikah,
habis ijab kabul kan, kita tanya yang pengantin perempuan itu kan, kita manggilnya juga bukan namanya, jadi manggilnya tuh apa tuh, Bunda, bukan Nyi Ratu. Nyi Ratu manggilnya. Oh iya, Nyi Ratu. Bagus emang kalau ngasih, cuman kita kan kalau dibilang anjing lu, babi lu, nah itu dia yang Dibeli nomornya anjing gitu ya. Itu Babi. yang bagus. Dibeli 02 babi. Kalau udah tersentuh, 02 itu bekecot ya. kalau udah tersentuh, walaupun dia bilang Oh, nggak berarti masuk. berarti nomor ini bisa buat ngetes keperawanan gitu. Nah itu, itulah pengalaman. Pengalaman itu. Pengalaman mah perlu banyak. Lika-liku itu. Legal hidup. Subhanallah, itulah dulur. Jadi orang mau kaya itu tidak mudah, Tidak seperti membalikan tidak semudah membalikkan telapak Betul. tangan. Kalau orang bilang usaha tidak membohongi hasil, kebalik nggak ini? Gitu ya. Ya usaha kita harus gigih berusaha, bekerja keras, tetap usaha dan jangan lupa doa kepada Allah karena yang memberikan rezeki itu Allah. Gitu. Jadi jangankan kok kita secara minta sama Allah halalan thayyibah. Orang yang nyari lewat nomor, lewat babi aja perjuangannya melebihi kita yang jadi kuli-kuli di jalanan. Saya nggak kuli bangunan ki, ngaduk ada embungnya, pegel semua badan, dipijitin istri, besok ngaduk lagi, capek lagi. Ya itu tadi memang balik lagi kalau kita tidak bersyukur ya capek. Udah capek gaji habis buat bayar utang lah, buat bayar kontrakan. Karena kita nggak bersyukur. Kalau kita bersyukuri ya alhamdulillah. Sekecil apapun yang kita dapat kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Segede apapun kalau kita nggak bersyukur tetap aja akan habis begitu aja. Tapi belum pernah nyoba ke mohon maaf Laut Selatan gitu. Wah itu berat, jangan. Berarti pernah. Kabar aja. Oh, dengar kabar udah kedot Katanya duluan. Ada yang ngajak dulu gini-gini, tapi syaratnya gini, udah langsung. Berat. Sebab di daerah saya dulur juga ada pemakaman umum yang sakral banget namanya, sangat terkenal. Di situ katanya zaman nomor pun dulu udah rame. Saya juga punya tetangga yang cerita, tapi mohon maaf saya nggak ceritakan. Ya, nyari nomor di situ pun cespleng, tapi tetap ada korban. Ya, setan itu pun memodifikasi zaman. Kok ini orang-orang nih pesugihan-pesugihan begini kok sudah difilmkan? Mereka juga wah peminat saya kok jarang ini, lebih ramai yang ke Korea, ke Jepang. Akhirnya para setan ini pun modifikasi lagi cara-caranya. Sekarang ke sini kagak pakai korban, kagak pakai tumbal, akhirnya kontrak. Daerah saya ada itu Ki. Kita masuk dapat duit modal berapa puluh miliar, 20 tahun kita mati. Sebenarnya silokannya sedulur, Di kontrak. kita itu dilihat orang mati, tapi kita pindah alam. Ada namanya orang yang kita lagi belajar untuk masuk ke alam jin, itu alam yang di luar kita, di luar bumi ini ada alam jin. Ada juga orang yang ditumbalkan, sama. Kadang orang yang menjalani ilmu wirid ternyata kita sampai ketemper, kalau orang Jawa bilang kesambet, kita masuk ke alam yang lain. Dan orang-orang yang ditumbalkan itu di situ, ya dipekerjakan, disiksa. Masya Allah, kan itu beratnya. Jadi sekali lagi dulur-dulur semua, tim Sarkum dan yang lainnya yang di luar sana, ini pengalaman hidup Aki yang pernah dijalani. Kalau saya kan cuma cerita, punya teman, punya tetangga, punya kabar yang seperti ini tentang pesugihan. Ini Aki ini sudah pernah mencoba, dan itu kita udah nggak usah ngomongin hasil dan jaya. Beratnya subhanallah, minta ampunlah beratnya, pokoknya berat banget. Jadi untuk semuanya yang di luaran sana, jangan pernah mencoba untuk hidup
ataupun perjalanan hidup yang seperti itu, jangan sekali-kali mencoba. Takutnya benar-benar kabul, bahaya. Jadi keluar dari jalur Islam. Dan tetaplah hidup yang normal, tetap usaha, jangan lupa berdoa, dan kalau sudah dapat hasil, bersyukur, jangan lupa. Karena kita masih bisa bernafas lega, kumpul sama teman-teman, minum, ngopi, rokok bareng. Ini sudah nikmat yang luar biasa, wajib kita syukuri. Begitu ya. Supaya channel ini semakin semangat, semakin maju berkembang, jangan lupa share, subscribe, dan dukungannya. Untuk komen-komen silakan. Mungkin ada narasumber yang pengen ngobrol dengan kita, ataupun ada permintaan makam angker ataupun pusaka-pusaka yang luar biasa, bisa hubungi channel kami, Sarkup Official. Sekali lagi terima kasih Aki, terima kasih Akang. Semoga obrolan malam hari ini bermanfaat untuk diri kita khususnya, untuk orang lain umumnya. Apabila ada salah kata yang di luaran sana tersinggung dengan penyebutan mungkin daerah ataupun nama yang keselip kami sebutkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah pun memaafkan dari apapun yang kami lakukan malam hari ini. Juga rumah kosong ini kalau ada penunggunya, semoga tidak merasa tersinggung, terganggu, dan tidak mengganggu kami sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.